Ada satu pertanyaan sederhana yang menurut saya penting diajukan dalam kasus pelaporan Ade Armando, Grace Natali, dan Permadi Arya. Benarkah yang mereka lakukan sudah masuk kategori penghasutan dan penyebaran kebencian berbasis SARA? Karena itu pasal yang dipakai. Bukan sekadar pencemaran nama baik. Ketiganya dilaporkan menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP baru terkait penghasutan, provokasi, penyebaran kebencian berbasis SARA, sampai manipulasi informasi elektronik. Masalahnya, ketika kita masuk ke hukum pidana, apalagi pasal-pasal berkaitan dengan kebencian dan penghasutan, syarat pembuktiannya harus ketat. Tidak cukup hanya karena publik marah. Tidak cukup hanya karena ada kelompok yang tersinggung. Harus jelas, apa kalimatnya, siapa target kebenciannya, apa bentuk penghasutannya, dan di mana letak ajakan permusuhannya. Nah, justru di titik itulah perkara ini mulai terlihat problematik. Kasus ini bermula dari video ceramah Yusuf Kalla di Masjid UGM yang lebih dulu viral di media sosial. Artinya, video itu sudah menjadi konsumsi publik sebelum dibahas oleh siapapun. Sudah dipotong-potong, sudah diperdebatkan, dan sudah dibahas di berbagai platform. Lalu muncul podcast, vlog, dan komentar dari banyak pihak. Salah satunya, Ade Armando di Cokro TV, Grace Natali di vlog pribadinya, dan Permadi Arya di media sosialnya. Pertanyaannya sekarang, apakah membahas video viral otomatis menjadi penghasutan? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Karena dalam hukum pidana, penghasutan bukan sekedar komentar keras atau tafsir yang berbeda. Harus ada unsur mendorong orang lain untuk membenci, memusuhi, dan melakukan tindakan tertentu terhadap kelompok berdasarkan SARA. Dari pemberitaan yang ada sejauh ini, unsur itu justru belum terlihat jelas. CNN Indonesia misalnya menulis bahwa Ade Armando lebih banyak memprotes atau mengkritisi isi pidato Bapak Yusuf Kalla. Fokusnya ada pada substansi pidato dan dampak sosial politiknya. Itu lebih dekat kepada ekspresi opini, bukan ajakan permusuhan, bukan seruan kebencian. Grace Natali juga tidak terlihat membuat tuduhan tertentu terhadap agama tertentu maupun terhadap Yusuf Kalla secara personal. Justru, dari penjelasan yang beredar, Grace mengkhawatirkan potongan video itu menjadi alat pemecah belah di ruang publik. Ia menjelaskan konteks konflik Poso, lalu menyampaikan pandangannya dari sudut pengalamannya dan keyakinannya sebagai seorang Kristiani. Grace bahkan menyesalkan bahwa polemik seperti itu datang dari seorang tokoh nasional sekelas Yusuf Kalla. Artinya, yang muncul di sana lebih dekat kepada ekspresi kekhawatiran sosial dan opini pribadi. Bukan penghasutan. Bukan ajakan kebencian. Bahkan sampai sekarang, publik juga kesulitan menemukan kalimat spesifik dari Grace Natali yang dianggap memenuhi unsur pidana. Dan ini penting, karena hukum pidana tidak boleh bekerja berdasarkan suasana kemarahan publik. Harus jelas kalimatnya apa, konteksnya apa, dan unsur pasal mana yang dianggap terpenuhi. Sementara Permadi Arya justru membuka pembahasan dengan kalimat, ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Kalimat ini penting karena ini menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah mengomentari sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik. Bukan menciptakan fakta baru, bukan memanipulasi video, bukan merekayasa ucapan. Dan ini perlu dibedakan karena kalau semua komentar terhadap video viral dianggap penghasutan, maka nanti semua podcaster bisa dipolisikan. Semua host diskusi bisa diproses pidana. Semua jurnalis bisa dilaporkan hanya karena membahas ucapan tokoh publik. Padahal demokrasi modern justru hidup dari ruang diskusi yang seperti ini. Kita boleh tidak setuju dengan Bang Ade Armando. Kita boleh menganggap Grace Natali keliru. Kita boleh menganggap Permadi Arya terlalu jauh menafsirkan. Tapi ketidaksetujuan tidak otomatis berubah menjadi tindak pidana. Dan hukum pidana tidak boleh dipakai untuk membungkam perdebatan publik. Menariknya, polemik ini sekarang juga mulai bergeser ke ranah politik.
muncul pemberitaan bahwa PSI disebut tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, lalu dianggap hanya memberikan dukungan di permukaan. Tapi justru disitulah problemnya. Ketika substansi pidananya sendiri masih diperdebatkan, ruang publik malah sibuk membahas loyalitas partai, tekanan politik, dan drama media sosial. Padahal dalam negara hukum, pertanyaan utamanya tetap sederhana. Apakah benar ada unsur pidananya? Apakah benar ada ajakan kebencian? Apakah benar ada penghasutan terhadap kelompok tertentu? Atau ini sebenarnya hanya perbedaan tafsir dan perdebatan opini terhadap video yang sudah viral terlebih dahulu? Karena kalau semua perbedaan tafsir dibawa ke polisi, maka lama-lama publik hanya akan takut bicara dan itu berbahaya. Sebab demokrasi memang kadang membuat kita mendengar hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi demokrasi bukan sistem yang menjamin kita bebas dari rasa tersinggung. Demokrasi hanya menjamin setiap orang punya hak bicara. Dan negara tidak boleh sembarangan memidanakan pendapat. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali lagi di channel kita Metapolitik. Tentu kita semua telah melihat cuplikan video di atas dan banyak di teman-teman di luar sana yang memberikan pendapat, ide, dan tanggapan. Di sini Juli BE mengatakan, bila melihat konteks pidato Pak JK tentang cuan di Ambon dan Poso, kita bisa bertanya, benarkah orang-orang Kristen di sana berpikir demikian, bahwa mati atau kematian orang lain bisa mati syahid seperti apa yang dipidatokan JK? Bila ingin mencari kebenaran yang hakiki, mari kita bertanya pada orang-orang yang dulu pernah ikut terlibat dalam konflik tersebut. Baru kita akan mendapat titik terang dari masalah ini. Bila ini bisa terjawab, maka apa yang disampaikan Bang Ade Armando dan Bu Grece Natali bukanlah fitnah, apalagi pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian atau ajakan pembenci seseorang. Kemudian ada di bawah ini Desat Yoto mengatakan, jangan sampai ini jadi pengalihan isu yang bersangkutan dengan kelagi beliau karena tersandung masalah korupsi, jadinya lari kemana-mana. Kemudian ada di bawah ini Antonius mengatakan, jika ini benar adanya makan paling bodoh itu siap. Jangan juga menjaga dibuat pusing para penjabat hukum biar ada kerjaan menurut orang-orang iseng kerjanya. Kemudian ada Burhat mengatakan, zaman sudah semua ingin viral, semua ingin dikenal. Makanya hal sepele pun dikit-dikit dilaporkan, biar diundang di TV, biar terlihat dan dikenal banyak orang. Kemudian ada Sofwan, syukurin lu, Elo Bet 4 tambah Jokowi, wajib dipenjara supaya aman, damai negara ini. Oke teman-teman, demikian saja pembahasan kita pada hari ini. Dan oke teman-teman, demikian saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.